kemampuan suami? Sesuai kebutuhan apa kemampuan? Kalau suami gajinya 100 juta, istri kasih berapa kira-kira? Kalau kebutuhan mau 5 juta, dia butuh sebulan 10 juta. Kalau bicara kebutuhan 10 juta. Tapi kalau bicara kemampuan jangan dikasih 10 juta. Kasih berapa? Ya kasih 25. Kemampuan. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang rizkinya disempitkan, dia kasih istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi fair banget Islam ini jemaah. Suami nggak dituntut lebih. Tapi kalau suami punya lebih jangan pelit. Engkau akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kalau bicara sodakoh yang paling mulia itu apa kata Nabi SAW? Dinarun tunfiquhu ala ahlik. Engkau bicara sodakoh, engkau bangun masjid, engkau kasih fakir miskin. Yang paling mulia yang kau berikan kepada istrimu. Nafkah kepada istrimu. Engkau dapat pahala sodakoh kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi buat suami mungkin membedakan buat istrinya. Atau dia belanja kebutuhan. Makanya dia kasih kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Lalu dia belanjakan kebutuhan rumah tangga. Beli beras ya, listrik antum yang baik, beli susunya anak semua taruh ke rumah. Dan antum kasih hadiah ini buat engkau pegangan buat dirimu. Supaya tidak ribut dan tidak habis. Karena memang sebagian wanita ini kurang akalnya. Pernah ada seorang syekh di Madinah. Kadangkala kita mahasiswa dicurhatin sama guru kita. Kata dia, Syafiq, ana lagi pusing. Kenapa Syekh? Kata dia, aduh istri ana baru beli sepatu ada 20 pasang. Lagi ada diskon katanya. Jadi karena ada diskon dia belanja semuanya. Di rumah isinya sepatu semuanya. Kenapa kau nggak diskon mahal kata dia. Kadangkala perlu ada arahan dari suami gitu loh. Engkau beli, fadhol. Yang kau butuhkan silahkan engkau beli. Tapi kalau nggak butuh janganlah. Sayang duitnya untuk yang lainnya umpamanya. Jadi antum perlu sabar dan perlu dipelajarin. Uang itu keluarnya kemana? Kalau istri mungkin sensitif kalau ditanya hal itu ya udah. Antum belanjakan keperluan rumah. Beras mamai 20 kilo, susu buat anak-anak. Kemudian tinggal uang buat beli sayur atau buat beli ikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah akhwat memakai nikob butterfly atau yang berbeling-beling? Apa berbeling-beling ini? Tujuan nikob ini bukan bergaya. Tujuan nikob ini menutup wajah. Jadi kalau antum pakai nikob membuat orang lain memandang antum, tujuannya nggak tercapai. Makanya kalau bicara jilbab, jilbab tuh gak harus pakai warna hitam. Gak mau warna hijau, warna apa aja boleh. Yang penting tidak menarik pandangan orang dan bukan syuhroh gitu loh. Begitu pula cadar. Engkau tujuan pakai cadar, oke pakai cadar yang bagus lah, yang rapi. Karena terus terang ada sebagian akhwat itu pakai cadar, pakai jilbab gak disetrika. Sehingga ya bukannya malah tidak dilihat orang, malah jadi perhatian orang gara-gara itu. Yang biasa, yang umum lah. Yang umum. Jadi jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar yang membuat orang-orang akhirnya malah perhatian kepada dirimu. Mohon nasihat Ustaz. Ana tidak cocok dengan akhwat pilihan ana. Tapi ana cinta. Ustadz, mungkinkah kami bisa bersama selamanya? Gimana nih? Akhwat pilihannya nggak cocok. Karena dia cinta. Ini yang ana pahami. Kemarin setelah dia dengar kajian, kan mencari akhwat yang cocok itu yang agamanya baik. Yang akhlaknya mulia. Akhwat pilihan dia itu nggak seperti itu. Tapi dia cinta. Cinta tadi karena wajahnya yang cantik, jamaah seperti itu. Terus gimana dia ini? Kemarin sudah ana sampaikan bahwasanya kalau bicara penampilan,
penampilan itu akan berubah. Kalau engkau tertarik dengan wanita karena kecantikannya, subhanallah, karena tubuhnya yang semampai dan ramping, ketahuilah itu gak akan bertahan lama. Kulit akan keriput. Subhanallah, sebagian wanita ketika malam pertama beratnya 48 kilo. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 kilo. Antum ngelihat dia, aduh ini tong dari mana ya? Astagfirullah. Itu kalau bicara cantik. Makanya ada seorang penulis, Rafi ya. Dia menulis dalam bukunya Wahyul Qalam sebuah kisah yang indah. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Gimana buruk tapi cantik? Ceritanya di situ ada seorang yang menikah dengan seorang gadis yang cacat. Cacat. Dia nggak nazar, dia nggak ngelihat. Tapi ketika malam pertama dia lihat istrinya, subhanallah. Istrinya itu ketika masuk ke kamar pengantin dia langsung bawa duit. 1 kantong duit. Dia mengatakan kepada suaminya, Afwan, aku ini rahasia ayahku. Jadi ayahnya nggak pernah ceritakan bahwasanya anaknya ini cacat. Ini ada duit, silahkan engkau menikah kedua, ketiga, keempat. Engkau mau beli budak silahkan, tapi jangan ceraikan aku, kata dia. Ini, itu sang suami shock jamaah, ngelihat wajah istrinya itu ternyata cacat. Tapi subhanallah, dia terus berusaha untuk menerima takdir itu. Dia ingat dengan sebuah ceramah, bahwasanya di sebuah masjid di Basrah dia dengar syekh ceramah tentang sebuah hadis yang hadis itu dhaif sebenarnya. Hadis itu menyampaikan bahwasanya saudaun mu'minah, seorang yang hitam kulitnya tapi beriman itu lebih baik daripada seorang yang cantik tapi tidak beriman. Bicara cantiknya berubah sekarang. Standarnya berubah. Dia mengatakan subhanallah, tiap hari aku melihat istriku akhirnya terbiasa dengan cacat dia. Tapi yang bertambah adalah cintaku sama dia. Tiap hari akhlaknya bertambah. Perilakunya tambah baik. Akhirnya aku punya anak-anak yang soleh-soleha subhanallah. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi antum jangan hanya melihat kepada penampilan. Kalau antum melihat kepada penampilan saja, antum menikah, takut gak selamanya. Karena kalau wajah yang menikmati bukan cuma antum. Tapi perilaku dalam kamar, dalam rumah itu antum aja yang merasakan. Maka berusahalah untuk memilih wanita yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Tentunya kalau wanita sebelum menikah, antum ajak hijrah, dia siap. Nanti kalau menikah sama anak, anti siap pakai jilbab. Aduh, antum mau berangkat kemanapun anak akan ikutin. Antum mau ke bulan, anak ikut sama antum. Itu sebelum menikah. Setelah menikah lain lagi. Maka hati-hati. Kalau antum ingin memiliki anak-anak yang soleh-soleha, tolong pilih ibu yang sesuai dan cocok untuk tugas itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya masih suka bermain musik. Dan sudah sering saya nasihatin. Tapi masih kekeh juga Ustaz. Minta tolong nasihatnya Ustaz. Mumpung suami saya di sini. Baik. Bicara musik jamaah. Memang ada yang aneh. Ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup. Nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul lu jenggot-jenggot kayak gini? Bilang haram. Nah, ini hal yang aneh jamaah. Ana pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik. Karena nggak paham. Musik itu seperti makanan jamaah. Yang dimakan pagi, siang, dan malam.
Antum sekarang bisa rasakan masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu kalau bicara pendapat itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan. Melalaikan musik itu. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan. Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan Ustaz. Anak kok condong ke sana. Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar. Ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya semua pada kuat ngomongin dalil. Tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nantinya. Memang akan datang satu masa kata Nabi SAW. Qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah. Dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rahmatullah alaih. Baca di kitab beliau ceritakan tentang hal itu. Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim. Dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly. Akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat temennya musik. Jadi tadi kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mana yang lebih utama memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustaz. Antum punya tugas dua. Tugas antum dua, bukan satu. Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua. Dan buat kerabat. Kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi, mana yang lebih utama, antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum. Afwan ibu, mungkin gak cukup ibu, karena ana harus bagi sama istri.
Sampaikan kepada ibu minta maaf antum. Dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua nggak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun nggak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istrinya. Tapi suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia menanggung istri yang lain. Antum senang banget kalau bicara istri yang lain jamaah. Artinya kalau dia punya istri 2, umpamanya punya istri 4. Dia kan harus berbagi dengan semua istri. Yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih. Karena tanggungannya berbeda-beda. Tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa boleh kita menginginkan seorang menjadi jodoh kita? Dan apabila kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk dijodohkan kepada kita. Boleh-boleh aja jamaah. Kalau bicara boleh, ada sebagian sahabat yang berdoa minta supaya menikah dengan fulana, putrinya seseorang yang terkenal di sana. Seorang tabi'in melakukan itu boleh saja, silahkan. Tapi tolong ketika antum meminta kepada Allah, antum sudah tahu itu perempuan. Antum sudah kenal. Antum sudah cocok sama itu perempuan dari sisi akhlak dan perilakunya serta agamanya. Karena yang ditakutkan antum ingin menikah sama fulana karena kecantikan fulana. Akhirnya antum berdoa Allah kabulkan, tapi setelah menikah antum kecewa sama dia. Ternyata hanya casingnya yang bagus, mesinnya nggak bagus. Nah, kadang-kala seperti itu. Maka kalau antum mau berdoa minta sama Allah, tolong antum sudah tahu itu perempuan. Atau antum berdoa minta supaya perempuan itu diperbaikin, kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada fulana, ya Allah kalau dapat hidayah semoga dia jadi jodoh ana. Maka itu boleh. Apa saja yang antum minta selama itu baik, diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz, apakah seorang suami yang berpoligami akan berkumpul di surga dengan istri-istrinya? Apabila suami meninggal lebih dulu tapi istrinya tidak menikah lagi. Nah insya Allah dikumpulkan jamaah. Istri akan bersama suami yang terakhir. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan berkaitan dengan poligami jamaah. Jangan mengumpulkan istri satu rumah. Ada banyak kejadian sekarang teman-teman yang mengaji, dia ingin memamerkan kemampuan dia poligami. Anak istri anak Ustaz, anak taruh satu rumah, semuanya damai Ustaz, gak ada yang ribut. Nabi SAW lebih baik dari engkau. Dan tidak dikumpulkan istrinya satu rumah sama Nabi SAW. Sakit hatinya perempuan dikumpulkan satu rumah. Antum baca buku-buku fikih mengatakan. Ketika mereka membahas wala tudarruhunna, jangan membahayakan istri-istri kalian. Salah satunya dilarang mengumpulkan dua istri dalam satu rumah. Kalau harus, maka satu rumah tapi rumah itu disekat jadi dua. Mereka punya ruangan masing-masing, tidak saling bertemu. Rasulullah SAW nggak dikumpulin satu rumah istrinya. Kecuali perempuan itu ridho. Dan ulama mengatakan sulit keridhaan wanita untuk dikumpulkan satu rumah. Ada seorang wanita, bukan satu wanita. Beberapa wanita telepon ana. Dia mengatakan, Ustadz, ana ini istri ketiga. Sama suami ana ditaruh satu rumah Ustadz. Dia ngancam selalu, kalau nggak mau aku ceraikan. Jadi bertahan dalam satu rumah dengan ancaman bukan dengan keridhaan. Dan dosa suami pada waktu itu. Nggak punya hak dia mengumpulkan satu rumah. Itu haknya perempuan punya tempat tinggal sendiri. Kalau nggak mampu jangan nikah lagi engkau. Dan jangan sampai hanya untuk berbangga-banggaan jamaah. Kejadian lagi di Pekanbaru.
Sejak ada Halo Ustadz ini jangan sampaikan Allahu Akbar ya. Ana benar-benar bersyukur ada aplikasi Halo Ustadz ini. Walaupun kita punya ilmu masih sedikit ya. Ada seorang anak SMA yang telepon Ana. Perempuan, dia mengatakan, Ustadz, anak kelas 3 SMA Ustadz, kata dia. Ana mau tanya sama Ustadz, Ana minta nasihat. Adik Ana ini sakit Ustadz, sakitnya itu sakit yang langka. Ibu Ana ini nyuruh Ana bunuh adik Ana Ustadz. Bayangkan. Dia bingung mau tanya sama siapa. Dia gak terkenal sama Ustadz. Dengan adanya aplikasi itu dia bisa komunikasi sama Ustadz sehingga bisa dikasih solusi. Sampai seperti itu. Anda kadang kala lagi ujian ditelepon sama ibu, Anda harus pulang Ustadz. Apa yang harus Anda lakukan? Pulang Anda ngomong. Anti pulang. Perkara gak lulus ujian sekarang anti ulangin. Tapi selamatkan ibu dan adik Anda. Itu kadang kala orang-orang jamaah. Ada pertanyaan berkaitan dengan poligami. Di Pekanbaru itu. Dia mengatakan, Ustadz, anak istri pertama. Suami anak poligami. Anak katakan silahkan bang, itu hakmu. Tapi anak minta jangan ditaruh satu rumah. Suami anak maksa taruh satu rumah Ustaz. Rumahnya besar Ustaz. Satu rumah. Sudah 10 bulan Ustaz. Anak gak tahan Ustaz. Anak minta tolong dipisahkan anak. Sewakan rumah lah, gak apa-apa. Yang penting jangan satu rumah. Suami mengatakan engkau wanita durhaka, ini itu macam-macam. Ini sebagian suami gak paham agama, pura-pura paham agama. Dia hanya ingin bercerita kepada teman-temannya, aku mampu mengumpulkan istri, 2 istriku satu rumah, 3 istriku satu rumah. Itu bukan sebuah kebanggaan. Bisa jadi itu sebuah kezaliman yang kau lakukan. Jangan dibanggakan. Maka kalau kita ridho ini berat. Para ulama mengatakan istri ridho satu rumah. Akhirnya sang istri karena gak tahan, dia pulang ke rumahnya. Hak dia. Untuk gugat cerai itu hak dia coba. Ketika hak dia tidak dipenuhi oleh suaminya. Dan suami mampu untuk memberikan rumah. Akhirnya bercerai mereka jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, titip pantun Ustaz. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Tidak lupa beli semangka. Aku ingin bersamamu selamanya dari dunia hingga surga. Masya Allah. Teruntuk bidadari surgaku. Siapa ini jamaah? Baik. Alhamdulillah. Daurah sudah selesai sejak kemarin sampai hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan bagi hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan. Sebutkan 3 kriteria suami idaman. Antum sudah menikah? Masya Allah. Yang pertama, berilmu. Pertama, berakhlak mulia, beragama, mampu menafkahi, Masya Allah. Kirim ke sana. Ingat jamaah, beragama tentunya harus berilmu. Tapi enggak harus ilmu yang ustadz, lulus pesantren, enggak harus gitu loh. Tapi dia beragama, dia berakhlak mulia dan mampu menafkahi. Baik. Istri idaman. Apa kriterianya? Masya Allah. Berdiri antum. Masya Allah, antum udah bicara Fadal. Silahkan, ini udah siap-siap jemaah. Masya Allah. Nah, sebutkan. Cukup 4 itu. Antum mau pilih yang mana? Antum mau pilih yang mana dari 4 itu? Yang seharusnya dipilih yang mana? Agamanya, Masya Allah. Udah siap? Kirim ke sana, Masya Allah. Baik, ini baru 1 disebutkan agamanya. Agama dan akhlaknya. Kriteria lainnya? Yang kedua, melaksanakan kewajibannya. Carilah wanita yang subur dan penyayang. Nah. Yang keempat, diajukan jika engkau ingin menikahinya. Masya Allah, kasih hadiah buat dia, Masya Allah. Jadi yang pertama bicara agama dan akhlaknya. Yang kedua, carilah wanita yang
subur. Yang ketiga yang penyayang. Dan melihat itu penting. Jangan sampai antum beli kucing dalam, sebenarnya nggak boleh jual beli kucing. Kenapa judulnya beli kucing dalam karung? Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Ada apa ribut-ribut? Masya Allah. Mau coba dilihat. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi malam kita berbincang tentang iman yang naik turun. Pertanyaannya, kita bicara ada 4 perkara yang menyebabkan lentera itu redup. Masya Allah. Fadol, kesian dia di belakang dari kemarin jemaah. Nah, sebutkan. Yang menurunkan keimanan. Yang pertama kebodohan. Antum pegang. Yang kedua adalah kelalaian atau lupa. Yang ketiga maksiat. Yang keempat adalah nafsu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang kurang. Jadi memang nyatetnya ini kurang jemaah. Yang pertama kebodohan. Yang kedua ini 3. Lalai, berpaling, dan lupa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksiat, berbuat dosa. Dan yang keempat adalah nafsu kita. Masya Allah. Darurat. Dari tadi darurat, emergency. Tolong pindahkan mobil. Mobil Ayla. DA 7937 LA. Mobil Ayla DA 7937 LA. Posisi mobil di depan Rifkon TV. Karena ada yang mau melahirkan. Allahu Akbar. Ini korban laki-laki ini jemaah. Nah, segera harapan ana yang seperti ini jangan terulang kembali jemaah ya. Juga ini panitia, tolong yang ngatur parkir, usahakan tidak mengganggu warga yang ada. Jangan sampai warga akhirnya nggak suka dengan kajian di Imam Syafi'i gara-gara mereka terganggu gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Syarat pertama agar bisa bersama pasangan hidup kita selama-lamanya apa antum? Nah, syarat pertama. Masya Allah, samakan visi dan misi. Ada buku nikah di situ? Oh enggak ada, Masya Allah. Kirimkan ke belakang. Taib, samakan visi dan misi kita. Kemudian ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Dari mana? Grogot, Masya Allah. Anak kapan bisa sampai Grogot ini? Belum nyampe-nyampe. Grogot. Ada yang lebih jauh dari Grogot? Muara TB. Muara TW? Lebih jauh Grogot. Nah, ada yang lebih jauh dari Grogot? Masya Allah. Kayaknya buat yang dari Grogot. Masya Allah. Kirim ke belakang jamaah. Mana yang dari Grogot? Masya Allah. Taib, ana mau kasih buat yang paling tua. Yang 70. Ada yang 70 tahun? Nggak ada? 69. Berapa? 67. Ada yang lebih dari 67? Masya Allah, yang paling tua jemaah. Orang tua masih datang kajian jemaah. Kita kasih kurma, Masya Allah. Untuk baik, pertanyaan lagi. Tapi kita membahas beberapa tips agar selalu bersama. Sebutkan 5 darinya. Masya Allah. Antum udah nikah belum? Tapi nggak apa-apa, baca. Kenali pasangannya. Saling memahami. Saling membantu. Perasaan butuh sama pasangan, saling membutuhkan. Masya Allah, mengingat kebaikan dan saling berterima kasih. Tapi sisanya yang 5 lagi. Nah,
Saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, saling menghargai, saling mengingatkan lagi, saling mendoakan, saling membantu ya. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah jamaah. Ana sebenarnya ingin sampai jam 11 jamaah. Tapi suara ana sudah tinggal sedikit. Jadi mohon maaf atas waktu yang tidak bisa sampai selesai. Yang terakhir ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para ustadz yang ada di Banjar ini. Ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Aiman, Ustadz Hasbi, Ustadz apa lagi? Ustadz Febri ya, Ustadz yang lainnya yang tidak bisa ana sebutkan. Jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah berdakwah di tempat ini, mendidik dan membina masyarakat untuk mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan terima kasih pula kepada para panitia yang telah capek, khususnya tim pengamanan. Anak kayak nggak tahu, kayak raja aja di sini jamaah. Diamankan seperti ada yang membahayakan anak, tapi itu termasuk bentuk perhatian panitia kepada anak. Dan anak terima kasih kepada antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di tempat ini, yang percaya untuk belajar kepada ana. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat dan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.